Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayda Zahra dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku Pancasila. Sebelum itu, aku bacain dulu ya apa Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman bagi semua rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat menghidupi masyarakat Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna yang berbeda dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bermaksud percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Nah, contohnya pada gambar ini nih, di mana Indonesia mempunyai 6 agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, menjalankan pita agama sesuai yang dianut masing-masing. Seperti Islam mempunyai Idul Fitri, Hindu ada Nyepi, dan ajaran agamanya mempunyai ajaran-ajarannya masing-masing dan kita harus melakukannya. Yang ketiga, ada saling menghormati antara agama seperti toleransi. Nah, di Indonesia ini kan mempunyai 6 agama. Jadi, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena Indonesia bisa hidup saling menghargai. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama orang lain. Jadi, kita satu sama lain tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jika ia ingin menganut agama A dan kita memaksa dengan dia harus masuk ke agama B, itu adalah hal yang tidak boleh karena itu adalah memaksakan kehendak orang lain. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, suku, bangsa, tingkat ekonomi, pendidikan. Karena semuanya adalah sama, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, ada menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi, mau itu orang yang berkecukupan kelebihan, berkecukupan saja, dan kurang berkecukupan, itu semua sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Yang kelima, tidak melakukan diskriminatif. Karena di Indonesia ini orang yang berbeda-beda, kita tidak boleh membedakan atau mendiskriminasikan orang-orang. Seperti saja misalkan di SMA negeri itu banyak latar belakang yang berbeda-beda, tidak boleh mendiskriminasi. Kita harus berteman oleh siapa saja. 3. Persatuan Indonesia. Kita harus cinta tanah air dan bangsa. Nah, contohnya apa sih ya nih gambarnya? Gambarnya itu adalah ikut dalam pemilihan umum. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air harus mengikuti proses pemilihan umum kalau sudah cukup umur ya. Nah, itu adalah salah satu andil dalam mencintai tanah air karena kita membuat keputusan untuk masa depan negara Indonesia. Selanjutnya, ada menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, contohnya ada nih, aku kasih ada gambarnya. Nah, tadi adalah si Jojo atau Jonathan yang ikut dalam kompetisi internasional bulu tangkis. Nah, dia itu menjaga nama baik dan bangsa karena dia mengikuti dan menang. Lalu ada yang ketiga, tidak membangga-banggakan negara lain tetapi tidak merendahkan bangsa sendiri. Selanjutnya, ikut serta dalam ketertiban dunia. Seperti Indonesia ikut dalam World Trade Organization. Itu adalah salah satu bentuk
Dan yang terakhir, ada mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Yang artinya orang Indonesia ini identik dengan musyawarah. Nah, di mana musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, di Indonesia ini selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita setiap ada masalah pasti diskusi dan mencapai mufakat. Lalu ada tidak memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kalau hal kecil di masyarakat itu bisa dengan kerja bakti. Kerja bakti itu adalah salah satu bentuk gotong royong untuk membonding masyarakat untuk lebih solidaritas. Makanya mementingkan lingkungan dengan kerja bakti. Selanjutnya ada menghormati hasil musyawarah. Ketika mufakat telah tercapai, maka setiap orang atau setiap individu yang mempunyai pendapat berbeda harus menghormati hasil musyawarah tersebut. Lalu yang terakhir ada ikut serta dalam pemilihan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kita berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Yang kedua, kita harus menghargai karya orang lain. Semisal ada penyanyi yang menciptakan lagu, kita bisa menghargainya dengan cara mendownloadnya, tapi secara legal ya, jangan ilegal. Yang ketiga, ada tidak mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita. Misalkan contohnya, kita atasan dan ada bawahan kita, berarti kita harus memperlakukan bawahan kita dengan baik, tidak boleh semena-mena atau semau kita, karena bawahan juga mempunyai hak yang ia harus miliki. Lalu yang keempat, ada menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dan yang terakhir, ada menghormati hak dan kewajiban orang lain. Itu adalah pembahasan tadi tentang perilaku Pancasila. Semoga kalian menambah pengetahuan